Pada hari pernikahan, sang pengantin pria malah mengenakan cincin pernikahan di tangan pendamping pengantin. Pengantin wanita melihat adegan ini tidak berteriak atau marah, melainkan dengan tenang menyatakan dirinya akan pergi untuk mengganti pakaian untuk bersulang dan kembali. Bahkan teman-temannya pun mengingatkan pengantin pria bahwa kali ini dia memang keterlaluan. Namun sang pengantin pria dengan percaya diri menyatakan, pengantin wanita hanyalah burung kenari yang dia pelihara. Dia seorang ibu rumah tangga yang sama sekali tidak mungkin meninggalkannya. Kemudian pengantin wanita kembali dengan gaun merah. Susie, kamu datang tepat pada waktunya. Ada sesuatu. Aku ingin memberitahumu. Pernikahan ini, aku tidak ingin melanjutkannya. Kita berpisah saja. Pengantin wanita berbalik dan pergi tanpa melihat ke belakang. Ini membuat sang pengantin pria seketika kebingungan. Bagaimanapun juga, wanita mencintai dirinya sendiri. Itu adalah cinta yang sangat mendalam. Jadi dia merasa wanita kali ini hanyalah taktik menarik ulur. Asalkan dia menelepon pengantin wanita. Pengantin wanita pasti akan mengangkat dalam waktu kurang dari 5 detik. Dan akan menangis meminta untuk rujuk kembali. 5, 4. Halo, nomor telepon yang Anda panggil. Melihat wanita itu pertama kali memutuskan panggilan CEO. Teman-teman merasa wanita ini mungkin benar-benar marah kali ini. Namun demi menjaga harga diri, pengantin pria berpura-pura tidak peduli. Bahkan mengangkat gelas dan merayakan kebebasannya kembali dengan teman-teman. Lepas dari beban pengantin wanita ini. Tanpa disadari di sisi lain, wanita tersebut sudah menginjak ponselnya. Dan telah menjual rumah yang diberikan pengantin pria sebagai hadiah. Rumah pernikahan senilai 30 juta. Dengan tegas mengakhiri cinta selama 7 tahunnya. Wan, saya sudah merilis di seluruh dunia. Penyanyi bertopeng. Berita kembalinya. Selamat atas kembalinya. Susie, saya sakit kepala. Tolong obati saya. Lihat saya juga tidak berguna. Sakit kepalamu selain Susie. Tidak ada yang bisa mengobatinya. Zihan, sakit kepalamu kambuh. Saya akan melakukan akupunktur untukmu. Saya sudah berapa kali bilang. Tidak ada dasar ilmiahnya. Hal-hal yang tidak bisa dipercaya. Zihan, itu benar-benar berguna. Jangan ganggu saya. How, Suan ternyata semalaman tidak datang mencarimu. Ini adalah pertama kalinya. Dia tidak akan. Dia benar-benar marah, kan? Dia juga marah. Hanya sebuah pernikahan saja. Sering sekali mengada-ada. Kali ini, sebaiknya bertahan beberapa hari lagi. Jangan hari ini. Lalu kembali menangis memohon padaku. Suan kembali untuk meminta maaf. Saya sudah tahu. Wanita ini tidak akan bertahan sampai besok. CEO, bukan Nona Su. Dia adalah penyanyi bertopeng yang kita cari. Susi, secara resmi mengumumkan kembali. Dia menghilang selama 7 tahun penuh. Banyak orang tidak bisa menemukannya. Jejaknya. Mengapa tiba-tiba kembali? Dengar-dengar itu karena hubungan tidak berjalan lancar. Bertemu dengan pria brengsek. Sudah putus asa. Bertemu pria brengsek. Dengan tenang menyadari. Putus asa. Perasaan ini sangat mirip dengan Suan. Mirip apa? Masa lalu Suan. Selain saya, hanyalah selembar kertas kosong. Penyanyi bertopeng. Membuat lelucon apa? Dia selain merawat saya, masih bisa apa? Sebenarnya, Nona Su. Seandainya saja penyanyi bertopeng itu ada. CEO, mendengar berita. Kali ini penyanyi bertopeng akan mengungkapkan identitasnya di pesta kembali. Mengumumkan identitasnya. Jika kita bisa mendapatkan kontrak, tidak hanya dapat membuat perusahaan menyelesaikan krisis keuangan, tapi juga bisa mendapatkan keuntungan triliunan. Ini adalah kesempatan yang tidak datang 2 kali. Kesempatan yang baik. Penyanyi bertopeng. Setiap orang mengincar daging yang menggiurkan ini. Persaingan di sini pasti sangat ketat. Mentor penyanyi bertopeng. Keluarga saya memang ada hubungan baik. Kalau tidak, saya bantu kamu untuk berjuang. Tapi, saya punya satu syarat. Yaitu, kamu harus minta maaf kepada Suan. Apakah kamu mengolok-olok saya? Kata-kata yang mana? Saya sebut ini fleksibel. Dan bisa menyesuaikan diri. Zihan, lelaki sampah ini, sudah berkencan dengan Susie selama 7 tahun. Apakah dia bahkan tidak tahu masa lalu Susie? Apakah tidak ingin mempelajarinya? Dia tua. Kali ini kamu benar-benar akan kehilangan istri dan juga kehilangan pasukan. Pak Sang, terima kasih, ya. Apa yang salah? Hale, apakah kamu tahu siapa sebenarnya? Guan, aku bilang kamu sudah terima banyak manfaat dari begitu membela dia. Aku berkata pasti. Ini bukan permainan yang tidak bisa kita mainkan. Cepatlah, selesaikan masalah penyanyi bertopeng untukku. Jangan ganggu aku jika tidak ada apa-apa. CEO, minta maaf pada wanita. Aku punya pengalaman. Kamu gunakan nada paling lembut. Katakan padanya, ambil barang ini. Bantu saya memperbaikinya. Istriku, aku salah. Maafkan aku, ya.
Ini, baiklah, Bat I. Melakukan semua ini adalah untuk perusahaan, bukan benar-benar meminta maaf pada. Mengerti? Siapa kamu? Suan simbol merek dagang terdaftar. Nona sudah menjual rumah kepadaku. Jangan pikir hanya karena kamu tampan, kamu bisa mengganggu aku. Aku tidak akan terpengaruh oleh ini. Katakan dengan jelas. Malam, datanglah ke kamarku. CEO, Nona telah menjual rumah pernikahan. Dia tidak benar-benar meninggalkanmu, kan? Aku sudah memberinya muka. Dia hanyalah seorang ibu rumah tangga yang mengagumi kemewahanku. Aku ingin melihat dia pergi dariku. Siapa lagi yang bisa diandalkan? Pergi. Keluar. Kakak ipar, kau datang dengan susah payah. Bagaimana kalau menyanyikan satu lagu? Lagu baru penyanyi bertopeng. Masker. Bagaimana? Dia seorang ibu rumah tangga. Bagaimana dia bisa menyanyikan lagu penyanyi bertopeng? Aku peringatkan kamu. Jangan menciptakan masalah. Aku tidak takut mati demi cinta. Aku takut orang yang aku cintai tidak tahu seberapa aku mati karena apa. Mulai hari ini, aku akan hidup untuk diriku sendiri. Wah, Susie. Penyanyi kembali. Musik berbahasa Mandarin kita diselamatkan. Guru, aku tahu aku salah. Ini bukan salahmu. Kau adalah bulan di langit. Dia, Hizihan, tidak tahu menghargai. Mulai hari ini, kau akan menjadi kehadiran yang tidak bisa dijangkau. Ini semua adalah yang terbaik di dunia. Tim Pialang. Nanti, mereka akan melayani hanya untukmu. Halo Nona Susie. Beberapa hari yang lalu, Hizihan bahkan mengirim orang untuk memintaku. Dia bilang ingin menandatangani kontrak denganmu. Itu sungguh konyol. Kalian berdua telah berpacaran selama 7 tahun. Dia bahkan tidak tahu bahwa kamu adalah penyanyi bertopeng. Sungguh memalukan, dia adalah CEO perusahaan hiburan. Karena, dia bahkan tidak berusaha untuk memahami masa lalu kamu. Dia tidak pernah berusaha untuk mengetahuinya. Baiklah, saya lihat. Acara kembali kali ini diadakan khusus untukmu. Adalah pesta kembalinya. Dia juga tidak perlu datang lagi. Tidak, mentor. Pesta kembaliku. Siapapun boleh tidak datang. Tapi dia, Hizihan, harus datang. Tuan dia. Saya akan menemanimu minum 1 gelas. Pergi jauh-jauh. Hei, dia. Hari ini sepertinya tidak bersemangat. Ada apa? Apakah kamu bertengkar lagi dengan Suan? Iya. Suan selalu khawatir. Kamu akan pusing setelah minum. Seharusnya pada jam segini, dia sudah seharusnya menjemputmu. Sebelumnya, dia tidak peduli dengan cuaca. Ah, benar. Saya ingat ada satu ketika, saat hari badai, Suan khawatir tentang Lauhi. Dia nekat datang meskipun hujan. Dia sampai basah kuyup. Ah, tetapi, dia membawa pakaian untuk Lauhi. Tidak basah sama sekali. Zihan, sedang hujan di luar. Saya membawakanmu pakaian. CEO, apakah Anda mencari Nona Su? Aku mencari dia untuk apa? Tanpa dia, saya bahkan tidak bisa pulang. Ah. CEO, pesta kembalinya penyanyi bertopeng kali ini. Apakah Anda siap untuk pergi? Pergi kemana? Tidak pergi. Oh. Ngomong-ngomong, CEO, undangan ini dikirim oleh Nona Su. Saya sudah tahu. Wanita ini sama sekali tidak bisa jauh dari saya. Ruang rias sudah disiapkan untukmu. Surat undangan Hizihan sudah mengirim orang. Dikirim atas namamu. Sekarang, saatnya memberitahunya. Buka matamu lebar-lebar untuk melihat siapa sebenarnya dirimu. Terima kasih, Guru. Baru beberapa hari ini, sudah berani mencari pria lain di luar. Kamu begitu cepat sudah menemukan pengganti. Siapa pria tadi itu? Dia Zihan. Kami sudah putus. Saya tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Suan, ada batas untuk kehilangan kesabaran. Masalah di pernikahan, itu sudah saya lakukan. Tapi kamu juga sudah mendapatkan kompensasi 30 juta. Jika ini berlanjut, itu sudah keterlaluan. Jadi, apakah aku harus terus bertahan? Kamu mengenakan cincin pernikahan tangan wanita lain. Menerima kamu yang tidak pulang semalaman. Terbaring mabuk di pelukan wanita yang berbeda.
Di pelukan wanita? Zihan, saatnya pulang. Jangan ikut campur. Dia Zihan. Dulu, aku selalu mengalah padamu. Karena aku masih mencintaimu. Tapi sekarang, aku sudah tidak mencintai. Kita sudah selesai. Suan, apa hak Anda untuk mengatakan tidak mencintaiku? Jangan lupa, selama 7 tahun ini, kamu, selain berputar di sekitarku, sama sekali tidak memiliki keahlian. Kamu, hanyalah seorang juru masak. Jika kamu pergi dariku, kamu tidak akan bisa bertahan hidup. Jangan sentuh aku. Suan, kamu berusaha sekuat tenaga untuk mengirim undangan padaku. Bukankah itu supaya membantu aku menandatangani kontrak untuk jadi penyanyi? Aku tahu, kamu tidak mungkin melupakan aku. Suan, apakah kamu berani memukulku? Benar-benar membuatku muak. Suan, jangan menyesal. Nanti, meskipun kamu berlutut memohon padaku, aku tetap tidak akan memaafkanmu. Laudia, bagaimana? Kamu sudah bertemu Suan, kan? Apakah itu mengejutkan? Dia benar-benar mengejutkanku. Wanita ini benar-benar seorang gadis gila yang tidak bisa dipahami. Jangan sebut namanya di depanku lagi. Sebut namanya. Bukan Lauhi. Kamu belum meminta maaf pada Suan. Aku akan meminta maaf padanya. Aku terlalu memanjakannya biasanya. Dia jadi berani berlaku kurang ajar. Biarkan aku meminta maaf padanya. Aku memberinya muka. Laudia, sekarang sudah jam berapa? Kamu masih tidak bisa melepaskan harga diri yang tinggi. Apakah kamu tahu Suan sebenarnya siapa? Aku tidak ingin berdebat denganmu sekarang. Ini adalah yang aku minta. Telepon Suan. Sekarang kamu telepon dia. Minta maaf. Segera. Jika tidak, kamu akan menyesal. Biarkan aku meminta maaf padanya. Tidak mungkin. Wanita ini pergi saat dia membawa pergi 30 juta dariku. Seperti wanita mata duitan ini, yang hanya peduli pada uang. Tunggu aku malam ini untuk mendapatkan hak perwakilan penyanyi bertopeng. Aku, dikeluargai, bisa duduk dengan aman di posisi orang terkaya. Saat itu tiba, dia tetap harus menurut, kembali memohon padaku. Ingin membicarakan kerjasama denganmu. Aku merendahkan diriku, menjadi burung dalam sangkar MU selama 7 tahun. Yang didapatkan, hanyalah kamu. Ketidakpedulian dan pengkhianatan yang tak terhitung. Sekarang semua ini harus berakhir. Xiaowan, Raja Pop Si Jinyan, ingin membicarakan kerjasama denganmu. Dia segera turun dari pesawat. Aku akan pergi untuk menyambutnya. Baik, guru, silakan pergi dulu. Berikan aku topengnya. Lauhi, pikirkan baik-baik. Suan, trikmu benar-benar semakin banyak untuk membuatku marah. Kamu bahkan mencari seorang pria tua untuk menemanimu berpura-pura. Jangan pikir aku akan memaafkanmu. Dia Zihan. Aku baru menyadarinya hari ini. Kamu tidak hanya bodoh, tetapi juga sangat buta. Oh, dia yang tua. Kamu salah paham tentang dia. Pria di sampingnya tadi adalah produser unggulan, Sang Kaihua. Hei, Lauhi, pikirkan baik-baik. Di acara seperti hari ini, siapa yang berhak berdiri berdampingan dengan Sang Kaihua? Sampai sekarang kamu masih belum mengerti? Laudia. Jadi, kamu benar-benar berselingkuh dariku. Ya, pria tadi itu. Sebenarnya ada hubungan apa denganmu? Dia Zihan. Kamu pikir semua orang sama seperti kamu? Jangan buat dirimu kotor. Hanya melihat semuanya tidak bersih. Kamu seorang ibu rumah tangga. Jika tidak ada hubungan yang memalukan, bagaimana kamu bisa mengenalnya? Produser rekaman emas? Apakah mungkin pesta kembalinya ini dibuat untukmu? Laudia. Benar, pesta ini memang dibuka untuk saya, Suan. Suan, kamu benar-benar gila. Ini adalah pesta kembalinya penyanyi bertopeng. Laudia, apa hak Anda untuk membandingkan dirimu dengan dia? Apakah saya berhak? Nanti kamu akan tahu. Emergu, bukankah Anda sudah ingin mengatakan sejak tadi? Ingin menyampaikan ini? Sekarang, tolong katakan padanya bahwa saya sebenarnya siapa saya?